Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat bab 1 skripsi yang mudah. Kita akan mulai bahas dari bagaimana cara membuat latar belakang, bagaimana cara membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hingga bagaimana membuat hipotesis penelitian. Bersama aku Muhammad Tata Hakim di Lab Hatta. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang itu adalah tempat untuk kamu ngeyakinin pembaca, penguji, dan juga pembimbing skripsi kamu kalau skripsi kamu itu layak dan penting untuk dilakukan. Supaya latar belakang kamu terstruktur dan mudah untuk dibaca, kita gunakan format SPQR. Situation, Problem, Question, dan juga Resolution. Pertama, situation. Di situation ini kamu coba angkat situasi dari problem yang coba kamu bawakan di skripsi kamu. Misalkan kita mau ngebuat skripsi bagaimana pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar HbA1c pada penderita DM tipe 2 lansia di Panti Jompo Kota X. Dari judul ini ada dua situasi yang bisa kita angkat. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yang kedua adalah lansia. Coba kita angkat gimana prevalensi dari diabetes mellitus dari tahun ke tahun, baik itu di skala global dan juga skala nasional. Setelah kita bahas tentang diabetes mellitus, coba kita jelaskan mengenai populasi lansia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Setelah itu, coba kita hubungkan antara diabetes mellitus dengan lansia. Bagaimana lansia itu ternyata merupakan kelompok rentan terkena diabetes mellitus tipe 2. Oke, biar kita nggak bingung-bingung, langsung aja kita praktekkan. Oke, sekarang kita langsung coba contohin gimana caranya bikin situation di latar belakang. Jadi kita perlu tentukan dulu poin-poin yang akan kita bahas di bagian situation ini. Misalkan ini DM tipe 2 ya. Kita mau bahas dulu mulai dari definisinya, definisi DM. Lalu kita juga mau bahas epidemiologinya. Mungkin kita bahas sedikit tentang diagnosisnya ya. Karena kita ada bahas tentang HbA1c yang mana itu merupakan alat buat diagnosis TB. Diagnosis DM. Lalu lansia, kita bahas juga definisi lansia itu menurut WHO seperti apa. Ya karena kita kan biasanya panduannya mengacu ke WHO ya. Kalau misalkan ada dari nasional, dalam negeri lebih bagus lagi. Kita jelaskan juga epidemiologinya gimana, lansia. Lalu terakhir kita bahas tentang kaitan antara DM tipe 2 dan juga lansia. Bagaimana DM tipe 2 ini, apakah dia lebih rentan atau tidak? Lansia apakah dia lebih rentan terkena DM tipe 2? Kita kan perlu nyari sumber-sumber ya untuk artikel yang akan kita citasi. Nah kalau kita mencari dari jurnal, itu akan lebih sulit ya. Kenapa? Ketika kita bahas tentang diabetes mellitus, yang keluar adalah penelitian-penelitian tentang diabetes mellitus ya. Atau penelitian-penelitian yang lebih lama. Gitu, ini 2013. Ya, bisa aja sih kita citasi dari sini gitu. Cuman kalau kita mencari definisi dan lain sebagainya mungkin akan lebih sulit. Nah, triknya adalah coba kita copy aja, habis itu kita minta Gemini buat carikan sumbernya. Oke, sebenarnya bisa pakai AI lain ya, bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT. Tapi ini akan lebih mudah gitu. Nah, ini bukan kita bikin supaya kita tinggal kopas, tapi kita ingin mencari tahu gimana sumber yang baik untuk bikin latar belakang. Carikan saya sumber. Oke, nanti dari Gemini akan ngasih sumber-sumber yang mungkin bisa kita gunakan ya. Dari sini dia ada ngerekomendasiin dari WHO, dari Kemenkes, dari Perkeni juga. Oke, untuk epidemiologi dari WHO, IDF, Kemenkes, oke. Nah ini yang jadi acuan kita supaya kita nggak repot-repot mencari dari jurnal. Jadi kita coba cari dari Perkeni diabetes mellitus. Nah, oke, dari Perkeni ada. Nah kalau sumbernya dari pedoman seperti ini atau dari buku itu biasanya lebih enak ya buat kita bikin latar belakang dan juga buat nulis hal-hal yang sifatnya lebih umum. Kayak bikin definisi, epidemiologi dan lain sebagainya. Oke, kita tinggal cari tentang DM. Nah, di sini DM udah ada. Oke, kita copy ini. Kita bisa nggak kita copy aja gitu dari sini? Misalkan kita copy ya langsung ke studi kita gitu. Nah, itu sangat beresiko teman-teman. Kenapa? Karena nanti akan terdeteksi sebagai plagiarisme. Jadi ya cara amannya untuk kita bikin latar belakang ya kita ketik dengan parafrase gitu. Nah untuk cara parafrasenya gimana? Cara parafrasenya ya kita bolak-balik aja. Ini kan dia bahasnya dari penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia, baru penyebabnya karena kelainan kerja insulin atau keduanya. Oke, kalau gitu kita balik aja. Kelainannya kenapa dulu, habis itu karakteristiknya gimana. Langsung kita coba diabetes mellitus. Nah, oke, jadi kita dari definisi aja bisa kita utak-atik nih, bisa kita parafrase ya. Oke, dengan kita bolak-balik aja yang tadinya jelasin dulu penyakit metabolik begini-begini terjadi karena ini bisa kita bolak-balik.
Nah, habis itu kita mungkin bisa lebih spesifik lagi membahas tentang DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 terjadi karena ada kerusakan pada sel otot terjadi karena resistensi insulin. Dia bahas DM tipe 2 di akhir, di awalnya dia bahas tentang resistensi insulin segala macam ini menyebabkan DM tipe 2. Nah, ini kita bahas DM tipe 2 merupakan jenis diabetes yang terjadi karena terdapat resistensi insulin. Nah, itu juga bisa. Kita untuk bikin parafrase kita tinggal bolak-balik aja. Nah, ini kenapa? Supaya kita tidak terkena plagiasi. Definisi udah, selanjutnya kita bikin epidemiologinya. Ya, bisa dari sumber yang sama atau kita cari dari sumber-sumber lain juga boleh ya. Oke, kita balik lagi ke Gemini-nya coba. Epidemiologi, oke, ada dari Riskesdas, oke, ada dari 2018. Nah, ini jangan lupa untuk disitasi. Jadi kalau teman-teman belum mengerti caranya, bisa tonton video sebelumnya gimana caranya sitasi pakai Zotero ya. Oke, untuk sekarang karena ini tutorial aja, kita kosongin aja dulu sitasinya. Ini sumber dari Riskesdas ya. Kita bisa ambil atau bisa kita baca dulu deh Riskesdasnya. Ya, ini bisa kita cari mungkin data-data terbarunya, tapi kita coba pakai data yang ada aja sekarang ya. Oke, kita coba minta Gemini buat carikan data. Carikan data DM tipe 2 di dunia dan di Indonesia. Data epidemiologi. Oke, ada 537 juta orang yang terkena ya berdasarkan IDF. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa cari datanya dari IDF-nya seperti apa, lalu teman-teman sitasi buat bikin sitasinya menggunakan Zotero ya. Karena setiap statement, setiap data yang kamu tunjukin di deskripsi itu perlu untuk disitasi. Oke, ini tinggal kita parafrase, terdapat kurang. Oke, jadi gini ya, buat bikin parafrase kita tinggal balik-balik aja ya. Kalau dari infonya, menurut IDF, diabetes pada 2021. Nah, ini kita balik dulu, tahunnya dulu, habis itu kita bahas tentang dari IDF-nya. Ini kita bolak-balik aja supaya tidak terdeteksi sebagai plagiasi ya atau buatan AI. Oke, sebenarnya cukup mudah ya teman-teman untuk bikin. Nah, ini tinggal kita lanjutkan untuk lansia, diabetes tipe 2 dan juga kaitan antara diabetes tipe 2 dan juga lansia. Oke, kita udah bahas tentang diabetes mellitus dan juga lansia yang tiap tahun prevalensinya semakin tinggi. Nah, dari situ kita lanjut bahas mengenai problem yang ditimbulkan dari kedua situasi ini. Ya, yang pertama kita bahas tentang komplikasi dari diabetes mellitus ya. Kita tahu diabetes mellitus itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan serangan jantung, dan juga bisa menyebabkan banyak komplikasi. Nah, itu bisa kita bahas di bagian problem yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa bahas mengenai pada lansia mungkin ada tantangan-tantangan tertentu untuk mengontrol kadar gula darah. Itu bisa kita bahas juga. Lalu pada lansia kita tahu mungkin efeknya mungkin lebih parah ya. Bisa juga kita bahas, kita taruh di situ. Lalu kita juga bisa bahas bagaimana beban negara ini akan semakin tinggi jika banyak lansia yang terkena diabetes mellitus. Itu juga merupakan suatu problem. Selanjutnya kita bahas mengenai bagian Q, ya question. Kita jelaskan gimana sih variabel bebas ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi ada. Nah, kalau dari judul contohnya, gimana sih kita jelaskan aktivitas fisik itu, gimana caranya aktivitas fisik itu bisa menyebabkan atau menjadi solusi dari diabetes pada lansia. Kita coba jelaskan tuh gimana mungkin aktivitas fisik bisa meningkatkan massa otot. Yang nanti otot itu menjadi tempat penyimpanan glukosa. Habis itu kita bisa jelaskan gimana aktivitas fisik itu bisa meningkatkan insulin dan juga lain sebagainya. Nah, itu kita jelaskan di bagian question. Nah, terakhir kita jelasin tentang R, resolution ya. Kita jelasin tentang gimana skripsi kita ini menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kita jelasin juga apa sih keunggulan dari skripsi yang kita buat ini. Kenapa kita harus mengerjakan skripsi ini. Kita bisa mulai dari research gap. Apa itu research gap? Research gap itu adalah gap atau kosongan ya, bagian yang kosong dari ilmu pengetahuan yang belum ada yang coba kamu isi dengan skripsi kamu gitu. Contoh misalkan dari penelitian ini, kita coba melakukan penelitian apakah aktivitas fisik itu berhubungan dengan HbA1c. Mungkin akan banyak sekali penelitian tentang ini, mungkin ada ratusan atau ribuan. Tapi coba, berapa banyak yang mengerjakan pada pasien-pasien jompo, pada pasien-pasien lansia dengan DM tipe 2, lalu di panti jompo. Nah, itu mungkin bisa menjadi keunggulan dari skripsi yang kamu buat, karena mungkin karakteristik subjeknya itu lebih khas dibandingkan penelitian-penelitian yang ada. Dan juga kamu jelaskan ya kelebihan lain dari skripsi kamu. Mungkin metode yang kamu lakukan adalah metode yang baru dan belum ada di penelitian-penelitian lain. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini bisa berbentuk paragraf, bisa juga berbentuk pertanyaan, tergantung dari ketentuan dari prodi yang kamu jalanin. Kalau dia berbentuk pertanyaan,
Pertanyaannya adalah apa saja yang akan kita dapatkan dari penelitian ini. Contoh dari penelitian tadi, kita akan mencari tahu mengenai aktivitas fisik, HbA1c, dan hubungan antara HbA1c dengan aktivitas fisik. Nah, berarti ada 3 pertanyaan nih yang bisa kita taruh di rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik HbA1c pada pasien-pasien lansia di panti jompo. Yang pertama. Yang kedua, mengenai aktivitas fisik. Kita bisa buatkan rumusan masalah bagaimana karakteristik atau bagaimana tingkatan aktivitas fisik pada pasien lansia di panti jompo. Yang ketiga, kita mencari hubungannya. Apakah ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar HbA1c pasien-pasien lansia di panti jompo. Nah, itu 3 rumusan masalahnya. Selanjutnya kita bikin tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini gampang banget kita buatnya ketika kita udah punya pertanyaan-pertanyaan tadi di rumusan masalah. Jadi untuk bikin tujuan dari rumusan masalah, kita tinggal ubah itu menjadi untuk mengetahui. Contoh tadi, kalau di rumusan masalah kita pengen tahu bagaimana karakteristik HbA1c, kita tinggal ganti menjadi untuk mengetahui karakteristik HbA1c pada pasien lansia dengan DM tipe 2 di panti jompo. Nah, begitu seterusnya ya. Untuk mengetahui karakteristik aktivitas fisik, dan juga yang terakhir untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dan juga HbA1c. Jadi untuk tujuan penelitian ini kita tinggal ubah kata awalnya aja. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini kamu coba bayangkan kalau penelitian kamu udah selesai, siapa aja yang bisa terdampak, siapa aja yang bisa mendapatkan manfaat dari penelitian yang kamu buat ini. Pasti banyak ya, mungkin teman-teman sendiri bisa lulus. Oke, itu tujuan utama, tapi mungkin itu nggak perlu ditulis ya. Kita bisa jelaskan mengenai bagaimana pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan, terhadap sains, bagaimana pengaruhnya terhadap pasien, bagaimana pengaruhnya terhadap klinisi-klinisi yang membaca penelitian kamu, dan juga lain sebagainya. Ya, untuk pasien kita bisa memberikan manajemen DM tipe 2 yang lebih komprehensif lagi. Untuk tenaga kesehatan ini bisa menjadi panduan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan terapi-terapi secara lebih holistik. Nah, bagi pemerintah ini bisa menjadi manfaat untuk bagaimana pemerintah memberikan program-program promotif, upaya-upaya preventif terhadap terjadinya komplikasi DM tipe 2. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang terakhir itu hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan kamu ya. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari teori-teori yang sebelumnya udah kamu baca, kalau kamu coba mengira-ngira sebenarnya aktivitas fisik itu gimana pengaruhnya kepada HbA1c. Apakah dia akan meningkatkan? Apakah dia akan menurunkan? Dugaan kamu itu kita sebut dengan hipotesis. Nah, nggak semua pertanyaan harus kita bikin hipotesis ya. Kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan tadi bagaimana karakteristik HbA1c atau bagaimana karakteristik aktivitas fisik, itu nggak perlu kita bikin hipotesis. Yang perlu kita bikin hipotesis adalah yang mencari tahu mengenai hubungan. Dan kita tinggal state apakah ada atau tidak hubungan antara aktivitas fisik dan juga HbA1c. Hipotesis ini bisa berbentuk two tails atau one tail. Two tails jika kita belum bisa menentukan ya apakah ini ada efek positif atau negatif. Tapi one tail itu kita bisa menentukan, oh ternyata aktivitas fisik ini efeknya dia positif. Nah, itu kalau kita tulis ternyata aktivitas fisik memiliki efek positif, nah itu namanya hipotesis yang one tail. Nantinya hipotesis ini kita akan buktikan apakah dia benar terjadi, benar kejadian atau enggak, itu dari hasil dari bab 4 kita, hasil penelitian kita. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga semoga bisa memberikan insight-insight baru buat teman-teman yang sedang berjuang mengerjakan skripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.